Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTuber Pemula 2023. Tetap semangat, jaga spirit dan optimis selalu. Salam perjuangan untuk menuju sukses. Saya harapkan teman-teman hasil dari kerja keras satu persatu mudah-mudahan segera monetisasi. 4.000 jam tayang segera dipenuhi, juga subscribe sudah terpenuhi 1.000 subscribe. Saya harapkan sebagai sesama YouTuber pemula selalu mendoakan agar teman-teman tetap sehat dan semangat untuk meraih kesuksesan menjadi partner YouTube. Nah, tujuan kan itu. Yang penting kita tujuannya untuk subscribe kita terpenuhi, jam tayang terpenuhi, dan menjadi partner YouTube. Disitulah kita akan mulai bekerja keras untuk mendapatkan pin dan mendapatkan gaji per bulannya dari YouTube. Walaupun ada main job yang teman-teman lakukan sebagai pekerjaan utama, tapi YouTube ini juga suatu aktivitas yang bisa menambah penghasilan apabila kita kelola dengan baik dan benar. Teman-teman, kemarin ada yang mengeluhkan tentang terjadinya spam. Kenapa spam terus? Iya, memang teman-teman, perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, 2023 ini memang agak sedikit kerja keras ya. Bukan kita saja sebagai pemula, yang sebagai YouTuber sudah subscribe-nya ratusan ribu, yang bahkan yang jutaan pun mengalami beberapa penontonnya itu spam, beberapa penontonnya itu juga bahkan turun. Nah, dan kita sebagai YouTuber pemula, apabila kita subscribe-nya yang baru monet ini ya, kira-kira 1.000 2.000, kalau penontonnya masih agak sepi, belum nyampe 1.000 ya, tetaplah semangat, karena memang ada beberapa YouTuber besar pun ketika subscribe-nya sudah 1 juta, ratusan ribu pun sekarang juga pada turun viewernya. Teman-teman, kita lihat beberapa YouTuber besar ketika upload video di situ, kemudian dipublish videonya, itu 1, 2, 3 jam dari publish itu biasanya udah 1.000, udah hampir 2.000. Tapi sekarang kita lihat nih, teman-teman malah senior gitu, ketika publish 2 jam, 3, 4 jam itu belum bisa tembus 1.000. Itu banyak sekali yang terjadi. Tentunya ini menjadikan suatu gambaran bahwa kita sebagai pemula, kalau kita masih awalan itu penontonnya masih 100, maka itu ya tetaplah semangat lah, yang penting tetap semangat. Memang begitulah kayaknya skema dari YouTube ini, sistemnya sudah diperketat lagi. Satu hal yang itu mungkin yang terjadi. Yang kedua, teman-teman, platform yang baru TikTok itu luar biasa. Platform TikTok, kemudian platform Instagram, itu sekarang mereka memberikan suatu harapan untuk mendapatkan cuan juga. Dan berbondong-bondong sekarang teman-teman banyak yang putus asa di YouTube karena memang ketat persaingannya, ketat passionnya. 4.000 sama 1.000 subscriber itu memang agak berat untuk ditembus. Maka mereka kemudian lari ke TikTok yang mudah untuk mencari viewer, mudah mencari pengikutnya. Dan sekarang platform YouTube yang lainnya, yang kompetitor YouTube maksud saya, TikTok, Instagram, Facebook, itu pun sekarang sudah bisa menghasilkan apabila kita sudah mempunyai
persyaratan tertentu. Nah, dulu orang masih menjadikan YouTube ini sebagai suatu harapan, tapi sekarang mereka karena keputusasaan maka berbondong-bondonglah mereka lari ke TikTok. Coba lihat teman-teman, banyak para apa masyarakat atau orang-orang yang biasa saja tiba-tiba dengan mengangkat, nah ini yang mungkin saya nggak suka ini, dengan mengangkat ke aibnya, mengangkat keburukannya, mengangkat kontroversialnya, ini kemudian booming menjadi viral di TikTok sehingga kemudian dipanggil masuk menuju ranah YouTube. Nah ini sebagai, jadi YouTube TikTok itu sebagai pansus untuk mengangkat value-nya sehingga dia akan baru terjun ke YouTube, atau mungkin dipanggil oleh beberapa YouTuber besar untuk dikolaborasi, dimintai wawancara, keterangan, diklarifikasi dan sebagainya, sehingga manusia biasa tadi ketika dia membuka channel YouTube-nya dan ikut ke bawah menjadi viral penontonnya. Nah, kembali kita ke masalah spam, teman-teman. Kalau kita ngomong tentang spam, itu salah satu faktor yang paling utama biasanya itu teman-teman itu cara menontonnya. Kita wajar, kita sadari sebagai pemula, penontonnya itu kan kita sedikit ya, dan kita selalu keinginan melihat hasil karya kita, video kita, dari hasil yang kita create, kemudian upload, kemudian kita publish, kita kadang-kadang pengen lihat. Nah, cara kita melihat inilah yang terkadang dan bahkan prosentasenya lebih besar karena cara menonton kita yang mungkin dideteksi YouTube sehingga menjadi spam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya sebenarnya ada yang namanya smart watching. Cara menonton kita dengan smart, cara menonton kita dengan baik, cara menonton kita dengan bisa memberikan suatu dampak yang bagus dari channel kita, dampak yang bagus dari aktivitas kita menonton, sehingga tidak dideteksi sebagai spam oleh AI-nya YouTube, robotnya YouTube. Gimana caranya? Tentunya kita harus menggunakan suatu teknik yang namanya smart watching. Gimana itu smart watching? Kita lihat. Oke. Langkah pertama, kita cari channel yang sudah jadi, channel besar. Kebetulan channel saya adalah tentang perjalanan trip, maka saya ambil channel besar Rara TV. Rara TV adalah channel yang explore tentang wisata dan tentang keindahan alam Indonesia. Satu video kita tonton, usahakan nonton sampai 8-10 menit. Kita tonton video yang pertama. Kalau sudah kita tonton, maka waktu kita tonton usahakan 8-10 menit. Selanjutnya kita tonton video yang kedua dari channel besar. Tetap saya menggunakan channelnya Rara TV. Video yang kedua dari Rara TV pun akan kita tonton sampai 8 menit hingga 10 menit. Ini akan lebih bagus karena akan membangkitkan algoritma. Selanjutnya kita tonton ya video kita sendiri ini. Channel saya tentang road trip, ini channel Jeta Vlog. Saya tonton video yang pertama. Usahakan karena ini menonton sendiri, video kita ini kita tonton sampai akhir ya.
karena ini akan bisa merekomendasikan bahwa video kita ada video yang bagus, ditonton sampai akhir. Selanjutnya video yang kedua, road trip Wonogiriku. Wonogiriku ini jalur lingkar kota Wonogiri, saya tonton. Video kita ini usahakan tonton hingga akhir ya, usahakan hingga akhir. Sekali lagi, kalau menonton video kita sendiri jangan pelit-pelit sampai akhir supaya jam tayang pun juga masuk. Video kita juga akan diterima sebagai video yang dinilai baik oleh YouTube. Selanjutnya video yang ketiga, video kita sendiri kita tonton juga hingga akhir. Ingat, yang pertama tadi 2 video besar, video yang sudah bagus, sudah bisa menjadikan suatu tautan. Kemudian video kita tonton selanjutnya yang ketiga ini video kita. Jadi 2-3 ini sudah 2-3 ya. Setelah nanti video kita yang ketiga ini kita tonton hingga akhir, maka kita selanjutnya tinggal menutup video tonton kita dengan channel besar lagi, yakni 2 video channel besar. Dan kali ini sebagai penutupnya akan saya gunakan channel Roadscape ID. Saya pakai Roadscape ID. Saya tonton video yang pertama dulu, satu video. Saya tonton 8 sampai 10 menit. Ingat, untuk mengaitkan supaya kita muncul di berandanya Roadscape sama Rara TV, video yang besar tadi, maka kita kaitkan dengan tontonan 8 hingga 10 menit. Ini yang video yang kedua, saya putar lagi dari Roadscape ID. Demikian ini cara menonton yang baik, smart watching, yang menonton dengan aman tanpa kena spam, tanpa kena deteksi oleh YouTube. Teman-teman, itu cara smart watching, gimana supaya channel kita itu ketika kita tonton sendiri itu apa yang kita lakukan itu tidak terdeteksi spam. Bahkan ini juga ada multi effect. Multinya apa? Bisa 3 in 1. Satu, tidak terdeteksi spam. Kedua, nonton kita bisa masuk ke real time. Dan yang ketiga, ini yang bisa bermanfaat bagi teman-teman ketika kita tonton dengan cara smart watching yang saya bagikan tadi, bisa memberikan dampak bahwa channel teman-teman bisa tersebar di beranda-beranda para YouTuber teman-teman kita atau YouTuber yang lain. Oke, gitu saja. Semoga tetap ini berguna dan tontonlah video sampai akhir durasi supaya tidak terjadi misunderstanding ya. Usahakan dan biasakan menonton video itu dari awal sampai akhir sehingga isi dagingnya itu bisa kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.